102,8 radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. and now another hour right here, right now on www.radiomesra.com. number one internet radio station. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Bomas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir kembali membersamai Insan Mesra semuanya ya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Acara kami juga Insan Mesra boleh mengikuti melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 12 Mei bertepatan dengan 21 Syawal 1444 Hijriah. Seperti biasanya setiap hari Jumat itu Insan Mesra kami hadir membersamai Insan Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren atau biasa kita singkat dengan KPK. Dan alhamdulillah untuk hari ini di depan saya sudah hadir Bapak Ustaz narasumber yang selalu setia menemani kita semuanya di acara itu, yaitu Bapak Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA. Dan baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita pagi hari ini langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Insyaallah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya pendengar kami juga itu harapannya kita Ustaz, semoga pendengar kami semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu di bawah lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Insan Mesra, karena ini hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Insan Mesra, untuk materi kita hari ini sebenarnya Jumat kemarin materinya itu kesunahan hari Jumat. Tapi karena kemarin itu kita belum sempat membahas materinya Ustaz ya, dikarenakan banyak penelpon yang masuk dengan pertanyaan yang lain. Makanya untuk hari ini bagaimana kalau kita lanjutkan saja materi boleh tersebut. juga, insyaallah. Ya, silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling intinya semoga kita semua Allah selamatkan di dunia maupun di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjutkan materi yang mana padahal materi ini kemarin Jumat kemarin yang seharusnya diutarakan, tapi karena kemarin banyak yang bertanya tidak mengapa jadi telepon, jadi tidak tertunaikan itu. Maka kita akan bahas tentang kesunahan di hari Jumat. Maka sebelum kita memulai, kita sama-sama beristighfar dan bersalat kepada Nabi. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Insan Mesra dimanapun berada, hari Jumat adalah kemarin di hadis sudah disampaikan di pertemuan yang kemarin, Jumat kemarin itu hadisnya sudah disampaikan, tapi kami akan sampaikan artinya saja, yaitu hari Jumat adalah pemimpin daripada hari, penghulu daripada hari, raja daripada hari, dan hari Jumat juga lebih utama, lebih afdol, lebih berharga, lebih istimewa di sisi Allah, melebihi hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka tentu dalam syariat ada anjuran-anjuran, ada kesunahan-kesunahan dalam menyambut hari Jumat. Yaitu diantaranya apa? Maka yang pertama sunanul Jum'ati, kesunahan-kesunahan di hari Jumat, wahiyya kathiratun, yaitu banyak sekali. Minha diantaranya al-ghuslu, yaitu mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat. Kapan mulainya disunahkannya? Waktunya. Dimulai kapan kesunahan mandi Jumat? Yaitu yadkhulu bitulul fajri, yaitu ketika fajar sodik terbit. Fajar ada dua, fajar sodik, ada fajar kadib. Fajar kadib itu yang cahayanya putih di ufuk timur, dia ufuk putihnya itu mengerucut ke atas. Itu fajar kadib. Fajar kadib itu dari setan membodohi orang supaya dikiranya sudah terbit fajar, supaya orang enggak berpuasa lagi, ataupun supaya dikira
sudah masuk sholat subuh padahal belum, itu fajar kadzib, fajar bohong dari setan. Kalau fajar sodik itu cahaya putih menyeluruh, memancar, caranya itu menyebar, putih menyebar, itu fajar sodik. Nah itu kalau sekarang ya berarti udah dikonferensikan dengan jam, itu intinya ketika sudah masuk subuh, azan subuh itu fajar sodik terbit, seperti itu. Jadi dimulainya itu pas fajar sodik terbit atau waktu subuh sudah masuk, maka di situ awal mula kesunahnya sudah boleh mandi untuk sholat, mandi sunnah di hari Jumat. Wa yakhruju bil ya'si min huduril Jumat, dan lebih awal afdalu takhiru ilal rawahih, yaitu afdalnya itu ketika hendak mau melaksanakan sholat Jumat. Supaya apa? Supaya masih segar, fresh. Jadi orang-orang yang di sekitar kita, samping kita, nggak merasa kebauan dengan keringat kita, dengan ketiak kita, karena dia barusan mandi langsung berangkat. Seperti itu kesunahannya. Afdolnya ini Afdolnya itu sebelum memang mau berangkat, sebelumnya itu. Kemudian baik yang mau sholat Jumat ataupun dia enggak pergi sholat Jumat, perempuan ataupun laki-laki ada halangan enggak pergi sholat Jumat, tetap karena untuk memuliakan hari Jumat sunnah mandi hari Jumat, seperti itu. Ada niatnya, Ustaz? Nah, niatnya itu kalau di dalam hati tidak apa-apa. Umpama niatnya itu, niat saya mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala. Nawaitu sunnal Jum'ati, nawaitul ghusla Jum'ati sunnatalillahi ta'ala kalau Arabnya. Niat saya mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala. Sudah dalam hati, boleh juga dalam hati. Niat saya kalau bahasa pakai di sini daerah Ogi, pakai bahasa Bugis silahkan. Yang bahasa Sunda, yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, di dalam hati tidak mengapa. Niat saya mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala. Sudah, seperti itu. Harus semua badan kena. Mandi itu maka harus semua badan kena supaya terhukumi mandi sempurna. Iya. Gitu. Nah biasanya kalau perempuan kan Ustaz biasa enggak siram kepala, cuman sebatas. Boleh juga mungkin dicicil dulu pas pagi-pagi, mungkin karena masih dingin. Nanti siangnya ataupun pas jam berapanya silahkan disempurnakan. Oh saya meneruskan niat, tinggal di dalam hati niat saya meneruskan mandi Jumat yang tadi, sisa tadi, seperti itu. Kemudian juga selanjutnya tentang mandi hari Jumat tidak ada yang ditanyakan. Kalau mau hadisnya itu diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 894 di dalam kitab Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari jilid 3. Hadis Sahih Bukhari hadis nomor 893. Man ja'a minkumul Jumat falyagsil. Ketika datang tiba hari waktu Jumat maka mandilah. Maksudnya mandi sunnah hari Jumat. Sunnah. Bagi yang mau sholat Jumat ataupun tidak sholat Jumat, tapi kita menghargai, memuliakan Jumat, mandi sunnah hari Jumat, seperti itu. Hadis itu tentang masalah mandi sunnah Jumat. Hadis Sahih Bukhari 894, 895, 896 sampai panjang nggak usah. Nah, itu intinya ada semua panjangan seperti itu. Kemudian masalah mandi Jumat tidak ada ditanyakan. Kalau tidak ada lanjut ke kesunahan selanjutnya. Tidak ada? Ya, selanjutnya. At-tazayyunu bi ahsani thiyab. Kemudian ketika mau melaksanakan sholat Jumat, berpakaian dengan pakaian yang rapih, yang indah, yang bagus sunnahnya. Yaitu wal baidu aula, dan pakaian putih lebih utama, lebih afdol. Makanya Rasulullah seringnya pakai pakaian putih. Kenapa? Karena lebih afdol putih, lebih utama putih. Ini barangkali dikhususkan kepada kaum muslimin yang akan kaum muslimin. Maka terutama di hari Jumat, di hari yang lain pun Rasulullah seringnya pakai putih. Jadi kalau mau saya kotor Ustaz kalau pakai putih, ya udah tinggal pilih di antara hari apanya, kayak terutama hari Jumat minimal kita pernah juga melakukan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah itu kan pakai putih terus kalau mau. Makanya kami di rumah ini saya bukan berarti saya pakai putih berarti rombongan itu yang sering berontak, yang sering demo-demo. Bukan. Saya pakai pakaian putih itu karena itu saya sendiri suka putih. Kalau istri memang nggak mau sebetulnya istri. Itu kenapa putih terus nanti di lehernya kotor terus. Saya yang nyuci sendiri kok. Makanya saya nggak membebankan kepada istri. Ataupun ada yang laundry tapi dia bersih caranya, bukan pakai mesin, pakai tangan. Saya cari itu orang tersebut. Di antaranya di sini termasuk Mbak yang panggil kami, yang kami biasa manggilnya Mbak. Dia kalau nyuci itu memang sikat digosok itu yang leher-lehernya apanya jadi hilang. Maka kalau kami karena putih banyak ada 9 kalau nggak salah, jubah putih saya 9. Istri selalu ngasih tahu kalau beli jangan yang putih lagi. Saya udah terlanjur suka putih, bagaimana lagi. Ya udah, pokoknya saya nggak membebankan kepada dirimu untuk mencuci, saya yang nyuci. Ketika waktu satu-satu saya cuci.
Terutama kan kalau putih pasti leher, sama tangan, pergelangan tangan, sama saku ini atau saku kanan kiri, udah itu intinya. Jadi kalau kita mau itu bukan berarti saya sering pakai pun putih, orang yang suka demo bukan. Saya itu putih karena saya gimana ya? Aku sudah terlanjur suka putih, tapi terkadang pakai selain putih juga. Ini kan kita berbicara lagi soal masalah warna putih. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini kan banyak wanita-wanita muslimah itu kalau ke masjid dulu kan dominan putih ya, sekarang ini malah sebaliknya. Kalau wanita sama laki-laki berbeda. Itu wanita itu kalau dalam syariat ya, wanita itu dianjurkan untuk pakaian-pakaian yang gelap. Pakaian gelap. Tapi pakaian gelap itu yang pakaian tidak mencolok warnanya, supaya apa? Orang tidak berfokus, itu bagus sekali. Maksudnya Ustaz, biasanya kalau ke masjid biasanya kan kita pakai mukena warna putih, tapi sekarang zaman warna-warni gitu ya. Warna-warni Bagaimana? Iya. Secara hukum sebetulnya yang penting tertutup aurat boleh ya. Tapi andaikan mau afdolnya yang silakan yang warnanya nggak terlalu mencolok. Sekiranya kalau itu mencolok itu akan menimbulkan perhatian orang, jangan, apalagi kita masih masih cantik, cakep, maka akan menimbulkan orang itu laki-laki dalam hadis di kitab Mirqatul Mapatih ataupun di kitab Mishkatul Masawiri Sahih Bukhari Muslim itu hina almaratu yakhruju istarsyrafaha, yaitu ketika wanita keluar dari rumahnya itu pasti setan itu memperindah semua lekukan tubuhnya, semua dalam apa yang ada dalam diri dia kelihatan indah. Walaupun aslinya jelek, tapi ketika kelihatan dari belakang, itu bagus ini orangnya, apa ini bagus, semuanya dalam segi apapun itu kelihatan indah, sehingga supaya orang itu mau melihatnya. Itu godaan. Emang wanita itu seperti itu. Maka kita umpama pakai ruku atau pakai mukena warna ini, silahkan boleh juga. Kalau mau afdolnya yang biasa saja, yang enggak mencolok. Terutama dalam syariat itu sebetulnya kalau wanita pakaian yang buram-buram afdolnya. Kenapa? Karena supaya laki-laki nggak menuju perhatiannya kepada dia. Laki-laki walaupun wanita pakaian buram pasti tetap mau melihat kan, apalagi yang mencolok. Tapi itu kita sebenarnya niat sebagian saudara-saudara muslimah kita itu nggak ada niat misalkan untuk mencari perhatian gitu. Meskipun sebenarnya nggak. Iya, memang sepertinya walaupun meskipun tidak tidak ada niat seperti itu, kalau memang kita takut bahwa daripada menimbulkan perhatian kita, ya bagus yang polos. Tapi kalau umpama nggak ada lagi, ya udah nggak apa-apa. Kalau dibilang sah walaupun dengan niat perhatian tetap sah aja, kalau secara hukumnya sah. Tapi kalau mau afdolnya yaitu yang sekiranya tidak menuju perhatiannya kepada si dia dengan berpakaian seperti itu. Seperti itu kalau dalam hukum. Ya, lanjut lagi Ustaz. Maka kan saya kadang sering bertanya juga itu kan orang, kenapa itu pakaian hitam terus itu orang-orang yang seperti hitam. Kan dalam hadis itu kan wanita itu afdolnya memang yang buram, dan yang lebih afdol itu yang gelap. Wanita zaman dulu itu, wanita zaman sahabat seperti burung-burung gagak. Maksudnya hitam-hitam. Memang kan itu enggak menimbulkan ini. Nah, biasa saja. Tapi coba selain hitam, ini pakaiannya aja bagus, warnanya aja bagus. Bagaimana orangnya? Nah, jadi jangan salahkan, andaikan ada orang yang berpakaiannya serba hitam, ya silahkan, nggak apa-apa. Pakaian yang selain itu, kalau saya belum kuat hitam, ya udah pakai yang agak gelapnya seperti abu-abu kah, seperti biru, seperti apa yang agak gelap, silahkan. Yang penting jangan menyalahkan. Jangan sampai menyalahkan seperti ini apa radikal atau apa. Padahal yang radikal itu bukan pakaian, radikal itu orang yang mengajarkan ini salah, ini itu salah. Itu yang radikal. Ya, yang tentu kita tahu semuanya. Terus seperti itu falyal bisu sauba al qamis, dan memakainya itu sunnahnya itu pakai gamis ataupun pakai jubah kalau mau pakai sunnah. Wal imamata warrida, dan pakai sorban. Yang ambo dale itu, yang di lambang DDI ada foto ambo dale itu sorban. Sama ridanya juga warida, itu kalau mau sunnah, kalau mampu. Jadi kalau ada yang pakaian seperti itu, maka jangan salahkan. Bukan berarti dia mau dia udah sok jadi kiai sok, bukan. Ini kan sunnah dalam hukumnya. Jadi ada dasarnya. Bagi yang kuat, saya juga pernah kok pakai. Dulu di pesantren karena suasananya ini semua, jadi saya pun pakai. Tapi kalau suasana kadang saya pakai, kadang enggak. Tapi kalau suasananya takut orangnya, ya udah enggak usah. Tapi kalau kita udah mampu imannya, pakai sunnah atau gitu. Melihat situasi dan kondisinya saja Ustaz. Iya, tapi kalau umpama kita
imannya kuat, saya nggak peduli orang mau mencong apa, ya udah bagus lagi silahkan. Seperti orang-orang tabligh ya, tabligh kan kuat-kuat mungkin ininya, ya silahkan itu karena ada dasarnya. Yang penting tidak merasa saya ini alim, saya itu bukan. Ya, itu pakaian orang Muslim semua, sunnah Nabi itu kan disunahkan itu. Kemudian tanadzufu, kemudian membersihkan anggota tubuh, di antaranya dalam hadis ya dari kitab I'anat Thalibin, Fathul Mu'in ataupun Taqri'atus Sadidah, dari kitab Fathul Bari, kitab Nihayatul Zain, apa semua itu dijelaskan, yaitu di antaranya hal keanat, mencabut bulu kemaluan tabe, memotong bulu kemaluan laki-laki. Kemudian kalau perempuan dicabut atas dasar izin suaminya. Kalau suaminya jangan dipotong, ya udah. Tapi kalau Ustaz saya dicabut kayaknya sakit, ya udah dipotong silahkan. Wanat fil ibti, mencabut bulu ketiak juga termasuk sunnah. Nah, di hari Jumat, di hari yang lain. Kemudian kalau tidak bisa dicabut kayaknya sakit Ustaz, bagaimana? Dipotong, silahkan dipotong. Wa qassis syaribi, dan memotong kumis. Ini memotong kumis Rasulullah dalam hadis ya, orang Rasulullah hadis Muslim Imam Bukhari, Rasulullah ketika mau setiap hari Jumat Rasulullah selalu memotong kuku dan memotong kumis sebelum melaksanakan salat Jumat, pokoknya di hari Jumat. Wa taqlimul dzufri, dan memotong kuku. Motong kuku kemarin sudah dijelaskan beberapa yang lalu, pertemuan yang berapa, atau mau disinggung lagi? Tidak mengapa. Ustaz, saya potong lagi. Iya. Tidak termasuk jenggot juga, Ustaz? Oh, jenggot itu sunnahnya dijaga dan dipotong kumis. Tapi kalau kita mungkin kerjanya di instansi yang sampai panjang-panjang begitu apa tidak? Boleh dipanjang, tapi kalau mau potong, kalau mau dalam mazhab Syafi'i Hambali itu kalau mau dipotong minimal, maksudnya panjangnya segenggam nih, yang lebih daripada segenggam dipotong. Itu. Kalau kita sudah mampu mengamalkan sunnah. Nah, ini saya ada jenggotnya sedikit nih, walaupun maka saya enggak dibiarkan supaya saya tetap dapat pahala sunnahnya, enggak memotong. Biarkan semua jadi. Tapi kalau ada orang yang dipakai penumbuh bagaimana? Makruh. Kalau pakai penumbuh, kalau kita memang tidak ada janggut ya biarkan. Kalau bagi yang ada ya biarkan. Kalau terlalu panjang, saya kerjanya di instansi yang tidak boleh panjang janggutnya, bagaimana? Ya udah, karena kita kerja terikat di instansi tersebut, ya udah dipotong. Kecuali kita bisa ngomong ke atasannya, oh Pak, tabela izin Pak, saya kan Bapak kan Islam juga, saya Islam. Kebetulan saya udah belajar juga bahwasanya dalam syariat katanya sunnah itu ke sunnah. Kalau kita memang tidak dilarang di instansinya. Oh, kalau Bapak izinkan karena Bapak atasan bos saya akan tetapkan ini jenggot. Ya udah syukur. Oh, saya izinkan, alhamdulillah. Tapi kalau atasannya atau instansinya tidak membolehkan, seperti polisi mungkin kan harus halus ya. Polisi mungkin. Polisi harus rambutnya pun jangan terlalu panjang atau apa. Ya udah, karena kita terikat instansi. Tapi kalau kita yang tidak terikat, itu kan sunnah Nabi. Bagusnya enggak usah dipotong, bagusnya. Itu. Termasuk rambut sunnahnya. Barangkali, Ustaz. Rambutnya itu dipotong, tapi kalau di sini sunnahnya itu memotong bulu kemaluan ketiak, kemudian rambut yang lain termasuk bulu hidung apa semua dirapikan. Kalau rambut kalau sudah panjang silahkan dipotong. Laki-laki boleh rambutnya panjang, jangan melebihi pundak. Itu. Sunnah Nabi, kan Nabi pernah rambutnya panjang juga. Itu seperti itu. Mungkin seperti ada ulama atau Habib yang panjang, ya silahkan, karena itu juga bagian daripada Nabi. Kalau saya panjang, kayaknya saya nggak pede panjang kalau saya sendiri. Tapi bagi yang panjang ya silahkan, karena ada dasarnya juga. Sampai pundak. Nabi juga pernah panjang. Itu seperti itu. Tadi memotong kuku, cara motong kuku kemarin dulu pernah disinggung juga cara motong kuku, di antaranya kemarin dulu ya, pertemuan yang keberapa itu? Pernah, iya. Motong kuku itu di tangan kanan, telunjuk dulu ya, telunjuk dulu di bab apa ini, kami buka dulu supaya yang jelas, bab wudu kalau nggak salah, halatil kuku najasati. Yaitu Insya Allah boleh berpartisipasi. Ya, sambil monggo silahkan di. Siapa tahu ada yang ingin bergabung dengan kita di sini, silahkan di 0853 9. Ya, ketemu ini. 09. Sambil menunggu penanya silahkan. Ini cara motong kukunya pun yaitu. Coba terima dulu. Iya. Masuk, ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Lembang ini. Iya, alhamdulillah, semoga kita sehat semuanya. Ada beberapa waktu yang lalu salah satu penceramah dari kabupaten ya, mau bulan puasa lalu sempat saya kutip ceramahnya, katanya kalau melaksanakan sholat
biar sebenarnya tidak pakai songkok bagus juga kalau darurat. Ya, karena kadang-kadang juga saya lihat orang pakai songkok hanya disimpan di belakang saja. Pakai apa? Songkok ya. Songkok ya? Songkok. Iya, Oh iya. iya. Karena kadang-kadang juga itu katanya songkok itu bukan budaya saja ya. Mm-mm. Iya. Iya, dia Kak. Tidak ada salahnya kalau gundul karena katanya itu songkok hanya menutupi di bagian dahinya saja. Iya, Iya. iya. Jadi biar sebenarnya tidak pakai songkok sah-sah juga. Iya. Ya bisa dijelaskan lebih jelas lagi itu Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Umi ya. Iya, Pak silakan. Aldi Bro bertanya tentang masalah songkok. Ada orang yang sholat ketika pakai songkok, beliau kebetulan pernah ditegur ya, pas ada pakai songkok. Ada juga orang yang pakai songkok cuma ditaruh di belakang, bahkan nggak dipakai, ataupun cuma seperti ini ya, Iya, dipakainya seperti itu. Bagaimana secara pandangan syariat? Karena menurut orang tersebut, katanya kata Pak Aldi Bro, songkok itu nggak ada dasarnya gitu ya, Umi ya. Nggak ada dasar bagaimana secara pandangan syariat. Jadi memang kalau sunnahnya itu, sunnahnya songkok dililit dengan imamah sorban. Seperti Andai Guru Tak Ambodale itu kan pakai sorban. Ataupun siapa Andai Guru Tak Pabaja itu kan pakai sorban. Dalam uang 5.000 yang cetakan lalu itu Tengku Imam Bonjol itu kan pakai sorban. Sunnah-sunnah itu sorban peci dililit dengan sorban imamah. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita belum mampu pakai sorban, pakai peci. Itu ada orang kan yang nggak mau pakai peci karena katanya dia menurut dia karena yang sudah itu sorban yang pakai dililit pakai sorban itu, jadi dia nggak pakai peci. Padahal peci pun kalau memang tidak mampu pakai sorban imamah, maka bagusnya itu pakai peci. Kenapa? Karena dalam hadis dalilnya dalam Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau katakan termasuk gurunya guru kami, termasuk salah satu gurunya guru kami, itu Sayyid Al-Maliki Mekah, termasuk kami sanadnya sampai ke beliau juga. Al-adatus sa'adah as-sadatul adat. Beliau katakan kebiasaan orang baik, kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Orang-orang baik terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, kalau mereka nggak pakai sorban, rata-rata mereka pakai peci, pakai songkok. Iya. Jadi nggak plos plontos kayak gini, kayak mau ke sawah, kayak mau mau jogging kah atau mau apa. Jadi bagusnya itu memang sah, walaupun seperti ini kita sholat sah aja secara hukum, tidak pakai songkok, tidak pakai topi, tidak pakai apa sah. Tapi kalau mau afdalnya ikuti orang-orang, kebiasaannya orang-orang baik. Orang-orang baik itu siapa? Yang baik di antara kita pasti ulama-ulama terdahulu, orang-orang salaf terdahulu. Beliau-beliau ketika tidak pakai sorban maka dipakai songkok. Adapun songkoknya nanti menutupi jidat bagaimana? Yang penting ada jidat nempel ke tempat sujud sah. Nah, yang penting ada jidat, walau tidak menutupi semuanya. Maka kalaupun ada orang yang bercadar nih, kan cadar sering bertanya, Ustaz kalau sholat pakai cadar gimana? Kalau masjidnya terbuka, maka cadar dipakai. Yang udah biasa pakai cadar silahkan, saudara tetap pakai. Yang penting ada jidat sedikit nempel sah. Nah, tapi kalau masjidnya tertutup, tempat perempuan tertutup khusus untuk perempuan, ya tentu dibuka saja karena supaya jidatnya nempel sempurna. Kemudian kalau pakai peci ke belakang kah ke depan, yang penting ada jidat nempel maka sah. Begitu. Itu tentang dalil memakai peci ataupun topi. Jadi ada sandarannya, ada dalilnya, yaitu al-adatus sa'adah sadatul adat. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik. Orang-orang baik berarti orang terdahulu, mereka ketika tidak pakai sorban itu pakai peci. Coba ulama-ulama rata-rata ya dari zaman dahulu pun itu kalau tidak pakai sorban pasti pakai songkok, topi, terserah mau topinya seperti kita di Indonesia songkok nasional yang sering dipakai Presiden Soekarno ataupun pakai pejabat tidak mengapa, ataupun peci yang model warna-warni silakan, peci yang setiap negara ada pecinya masing-masing silakan, yang penting pakai itu kebiasaan seperti itu. Yang penting ada penutup kepala. Penutup kepala, tapi kalaupun tidak pakai ya silahkan, tetap sah juga. Tapi kalau mau pakai kebiasaannya orang-orang baik, yaitu orang ulama-ulama salaf, itu kebiasaan yang baik adalah kebiasaannya orang-orang baik, yaitu mereka ketika tidak pakai sorban, belum mampu ataupun belum siap pakai sorban, ya udah pakai topi, pakai peci seperti itu. Kalau di kami di sana namanya peci, kalau di sini topi ya. Kalau kami di sana peci. Kopiah seperti itu. Gitu. Iya, lanjut lagi Ustaz. Ya. Kemudian tadi masalah itu ya, motong kuku. Kemudian mandi apa semua motong kuku. Motong kuku ada caranya. Yabda'u bi musabtaqil mu'adbar wa yabda'u bil yumna. Mulai dari sebelah kanan. Di sebelah kanan dari mana dulu? Jempol kah atau tengah kah atau telunjuk? Maka yabda'u bi musabatil yumna ilal khinsiriha. Yaitu dimulai dari telunjuk kanan kemudian sampai ke kelingking kanan. Berarti setelah telunjuk tengah, kemudian jari manis kanan, kemudian kelingking kanan.
Kemudian selanjutnya thumma ibhamiha thumma mana tadi? Thumma bi khinsil yusra. Ini melangkah. Setelah itu jempol berarti ditinggal. Yang cara yang pertama ini. Jempol kanan ditinggal, langsung melangkah ke thumma bi khinsil yusra, ke kelingking yang kiri. Ila ibhamima, sampai ke jempol kirinya. Berarti setelah kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri. Kemudian thumma yahtimu bi ibhamil yumna, kemudian melanjutkan mengakhirkan jempol yang kanan. Wahada inda Imam Ghazali, dan ini cara yang disampaikan, yang diutarakan oleh Hujjatul Islam, julukannya Imam Ghazali rahimallahu alaih. Karya beliau yang monumental, yaitu salah satunya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, syarahnya itu Ithab Asatul Muttaqin, berapa jilid? 15 jilid kalau nggak 15 jilid, punya saya ada di rumah. Kami dulu dipelajari pas kelas 7 tahun 2015 di pesantren kami di Jawa di sana. Itu dipelajari. Nah, itu kalau kaki nanti ini jelaskan. Kemudian cara pertama tadi ya, berarti telunjuk sampai ke kelingking kanan, jempol kanan ditinggal, lanjut ke kelingking kiri sampai ke jempol kiri, kemudian terakhir jempol kanan. Cara kedua, yabda'u bi musabatil yumna ila khinsiriha, kemudian dimulai dari telunjuk kanan sampai ke kelingking kiri, berarti setelah telunjuk kanan sama seperti tadi, tengah, kemudian ke manis, kemudian kelingking, kemudian summa ibhamiha, kemudian jempolnya, jempol kanan. Nah, jempol kanan tidak ditinggalkan, berarti jempol kanan. Kemudian selanjutnya summa bi khinsil yusra, kemudian lanjut ke kelingking kiri ila ibhamiha, sampai ke jempol kiri, berarti setelah kelingking tadi sama, ke manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, sampai ke terakhir jempol kiri. Ini cara kedua. Wahada inda Imam Nawawi, dan ini menurut cara Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i, sama. Tinggal pilih yang mana, seperti itu. Kemudian yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis wa yusra ala tartibi. Kemudian ada lagi cara yang pusing, yang repot. Cara yang repot itu cara khawabis, yaitu caranya telunjuk, kemudian manis, kemudian jempol, tengah, kelingking, sama seperti itu. Pusing ini cara yang acak-acakan. Lebih baik cara yang tadi, bagus. Cara yang tadi enggak bingung. Hadza kulluhu fi asabil yadain, dan ini semua cara-cara ini untuk kedua tangan, cara tangan. Wa amma asabil rijlaini, adapun cara untuk kedua kaki kita, yaitu yabda'u memulainya min khisril yumna, dari kelingking kanan, kaki kita kelingking kanan sampai kapan? Ila khinsril yusra, sampai tembus ke kelingking kiri, sudah. Tidak ada dari kelingking kanan langsung sampai ke kelingking kiri, sudah. Itu kesunahannya, cara adab-adabnya atau sunnah memotong kuku tangan ataupun kaki, seperti itu. Ada waktu khususnya, Ustaz? Itu waktunya itu dalam hadis kan Rasulullah SAW, yaitu taklimu khusus syaribi wa taklimul adfari fi yaumil jum'at aw yaumil itsnin atau awil khamis. Afdal itu ketika hari Jumat. Kalau enggak di hari Jumat, maka hari Senin atau Kamis. Kalau enggak, tapi Ustaz, bagaimana saya kalau nunggu hari itu keburu panjang? Ya udah, kalau keburu panjang malah takut kotor, maka dipotong. Maka kalau mau ikut kesunahan, adik-adik, teman-teman kami yang SMA, SMP yang mendengarkan ini, jadi kita kalau bisa enggak usah memanjangkan, karena sunnah itu para nabi, sunnahnya itu memotong, termasuk kebiasaan nabi, fitrahnya para nabi, para rasul memotong kuku, jangan dipanjangkan. Itu kesunahannya. Gitu. Hari Senin, Kamis, afdolnya Jumat. Kalau enggak hari Jumat, berarti pilih hari Senin atau Kamis. Ataupun hari Senin, hari Kamis malah keburu panjang kalau nunggu. Ya udah, karena keburu panjang, maka segera dipotong juga. Seperti itu. Lanjut. Karena tidak ada yang menelpon, lanjut lagi ya. Iya. Lanjut ke pembahasan tadi masalah sunnah Jumat tadi, yaitu membersihkan kebersihan. Salah satunya itu memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, kemudian memotong kuku, tadi caranya sudah. Kemudian tattayyubu, yaitu memakai minyak wangi-wangian. Ketika hari Jumat mau berangkat, silahkan pakai minyak wangi apapun, silahkan. Apa mau pakai alkohol, tidak pakai alkohol boleh. Afdalnya mana? Yang tidak ada alkoholnya. Kalau alkohol bagaimana? Kalau alkoholnya itu memang tanyakan kepada pakarnya, itu alkohol yang digunakan untuk minyak wangi, apakah alkohol yang memabukkan atau bukan? Kalau alkohol yang memabukkan berarti najis, kalau makanya tidak sah sholatnya. Tapi kalau alkoholnya itu alkohol, tapi kalau yang untuk minyak wangi katanya alkoholnya memang alkohol untuk minyak wangi, bukan alkohol yang lain, maka boleh. Apalagi kadarnya sedikit.
Kalaupun ini Karena biasa saya lihat Pak Ustadz itu parfum ada alkoholnya, rata-rata ada alkoholnya 0, ya. Tapi kalau misalkan alkoholnya najis, yang memabukkan itu karena berarti najis, menajis. ya? Tapi kalau alkoholnya memang itu alkohol itu Ustaz, alkohol yang untuk minyak wangi memang alkohol untuk minyak wangi, bukan yang memabukkan, maka boleh juga. Itu boleh. Kemudian at-tabkiru ilaiha, yaitu bersegera datang. Mungkin kita pernah dengar ya, kalau berangkat awal dapat apa itu nih? Ya, pernah. Ya. Nah, kalau berangkat cepat dapat unta berapa? Ya, betul. Dapat sapi, pernah ya ketika kecil kami pun sering mendengar. Maka ketika kecil kami ikut saja. Oh ya, berarti segera. Kalau terlambat datang berarti dapat. Bagaimana dalam pandangan hadis? Maka ada juga ya dalam hadis itu memang dianjurkan untuk bersegera datang. Dan seterusnya. Oh ya, yaitu dalam hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 317, cetakan Darul Fikr Beirut Lebanon, hadis nomor bab tentang fadilah Jumat, yaitu hadis nomor 881 dan seterusnya. Tidak perlu bacakan, satu saja, yaitu hadis an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah SAW, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah anhu, beliau mengatakan, man niktasala yaumul jum'ati ghusl janabati tsumma roha fa kana ma qaraba badanatan. Barang siapa ketika hari Jumat segera mandi seperti mandi ketika mau setelah melakukan hubungan badan, mandinya seperti itu, berarti bersih sempurna apa semua. Nah, kemudian berangkat, dia bersegera datang awal duluan, maka pahalanya seperti mendapatkan unta. Waman roha fi saati tsaniyah maka nama korba bakorotan. Maka kalau berangkat setelahnya itu, setelah orang yang pertama tadi duluan, berarti kalau setelahnya dari jam kedua setelahnya, maka dia seperti pahalanya mendapatkan sapi. Waman roha fi saati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat di jam ketiganya setelah orang-orang yang tadi dua orang tersebut, maka anna makorba kabshan akrona, maka pahalanya seolah-olah seperti mendapatkan kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk berarti kambing besar lah, kambing sudah dewasa, sudah gede, besar, bagus. Waman roha fi saati rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat Jumatnya ke masjidnya dia di jam keempat atau jam setelah mereka yang tadi duluan, maka nama koroba dajajazan, maka seolah-olah seperti pahala itu mendapatkan ayam. Seperti waman roha fi saati khamisah maka nama koroba baydatan, dan barang siapa yang berangkat setelah orang-orang mereka, maka dia agak-agak akhir lagi, maka dia seperti pahalanya mendapatkan telur ayam. Dan seterusnya itu. Faida fajr muhabbarul malaikat yastami'una dzikra, seterusnya dan seterusnya. Artinya semakin kita terlambat hadir di tempat pahalanya agak semakin kecil, kurang. Itu diibaratkan seperti itu. Kan harta perbendaharaan orang Arab yang besar itu unta. Makanya di sini diutarakan unta. Kenapa? Unta itu mahal, sampai sekarang pun mahal. Harta yang besar, harta yang gede itu, yang banyak nilainya itu unta. Nanti ataupun dia datang duluan, dia datang lebih duluan. Satunya lagi datang di jam-jam pertama masih. Berarti yang lebih duluan itu yang lebih mendapatkan unta besar, yang kedua mungkin di bawahnya, yang kedua di bawahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya pahala yang didapatkan itu ya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ya, sesuai dengan dia lebih duluan mana, lebih cepat, lebih banyak lagi pahalanya. Seperti itu. Kemudian Tolil fajr ilal khurjil imami ilal jumati ilal imami falayusanu tabkir. Ini untuk siapa? Untuk kita yang mau Jumat. Kecuali ilal imam falayusanu lahu atabkir. Kecuali imam. Kalau imam enggak usah duluan. Nanti mau khotib mau mulai khutbah baru enggak apa-apa. Nah, sunnahnya itu imam agak belakangan sunnahnya daripada yang lain itu. Ustaz, saya imam di sana tugas setiap hari Jumat, saya harus ke sana, saya mau datang belakang. Kalau belakangan takut terlambat ya udah, karena kita tugas, saya andaikan kita tugas di Rodul Thaibah Lumpuy, rumah kita di sini, saya mau datang belakang, kasihan nanti dikiranya nggak datang imam kalau kita tugasnya imam. Kalau memang kita standby di masjid, ya udah nanti keluar dari pintu masjidnya itu nanti aja agak belakangan, sunnahnya. Ataupun imam rumah kita dekat dengan masjid, kita memang imam di masjid tersebut dan rumahnya dekat dengan masjid tersebut, ya udah nanti berangkatnya ke masjid nunggu agak diakhirkan nanti. Kalau sudah azan kedua atau sebelum azan kedua silahkan datang. Gitu. Artinya sebelum khutbah ini, sebelum khatib berkhutbah, Pak Ustaz harus hadir di tempat ya? Ya, imam itu agak diakhirkan. Karena saya pernah mendengar Ustaz bahwa
bukan bukan sah tidaknya pelaksanaan Jumat itu, kecuali kalau misalkan kita mengikuti khutbah sang khatib Ustadz ya. Nah, saya pernah dengar begitu. Artinya tidak sah Jumat seseorang kalau tidak mengikuti khutbah. Iya, dua Bagaimana khutbah. Ustadz? Iya, maksudnya tidak sempurna, maka pahalanya tidak sempurna. Ya, bukan tidak sah tapi bukan tidak sah sempurna. tapi tidak sempurna. Maka dianjurkan kita harus mendengarkan dua khutbah tersebut supaya sempurna pahalanya. Gitu. Bagaimana Ustaz? Karena kita ini di lingkungan masjid, saya biasa lihat begitu. Hari Jumat itu biasanya bapak-bapaknya malah nongkrong duluan di luar. Nanti pelaksanaan sholatnya baru berlomba-lomba masuk. Dia dengarnya khutbah itu di luar. Ya, itu berarti pahalanya berkurang. Memang seperti kadang anak muda juga ada yang usia SMP SMA, terkadang ada juga yang malah berbicara di luar, itu padahal mengurangi pahala Jumatnya. Kalau bisa yang sudah yang belum kita mulai perbaiki ibadah kita, maksudnya supaya bagus, supaya sempurna pahala Jumatnya, maka dengarkan dua khutbah Jumat tersebut. Tapi kalau tidak berarti ya kurang pahala Jumatnya. Malah saya juga pernah mendengar Ustadz bahwa Rasulullah sangat melarang sahabatnya yang sementara mendengarkan khutbah dalam masjid, kemudian dia lagi asik dengan main kerikil. Kerikil, karena zaman dulu masjidnya itu bukan seperti kita sekarang pakai keramik marmer. Zaman dulu masih pasir sama kerikil. Kami pun pernah mendapati masjid yang seperti itu. Dulu ketika kami belajar di Pakistan ada KKN, kalau di sini UIN, di sini KPM ya, kuliah kuliah pengabdian masyarakatnya, KKN, kuliah kerjana, itu ibaratnya KKN kami di sana itu ditempatkan di daerah yang nggak ada listrik, kemudian nggak ada sumur, cuma satu kampung satu, kemudian nggak ada WC, nggak ada apa, beraknya itu di tanah luas. Lihat dulu, hewan sama manusia lebih banyak hewannya. Nah itu tadi mau apa Mi? Nggak, maksud saya tadi tuh yang pasir. Nah itu maka kami mendapati masjid yang tidak ada lantainya itu pakai pasir, pakai jerami gandum, temboknya pun tidak ada tembok, penghalangnya pun pakai jerami gandum depannya saja, kanan kiri belakangnya tidak ada, cuma depannya aja dipakai anyaman jerami gandum, atasnya pun pakai atap jerami gandum, tiangnya pakai tiang bekas pohon-pohon yang udah rapuh. Nah itu mendapati seperti itu. Zaman dulu Nabi, para sahabat itu lantainya pakai pasir, ada kerikilnya. Nah itu main-main, maka Nabi melarang. Karena ketika Jumat disuruh fokus mendengarkan khutbah, dua khutbah Jumat. Beda dengan kita sekarang. Sekarang kan sudah tidak ada jamaah yang duduk langsung di ini. Tapi biasanya main HP itu. Ya, itu juga termasuk karena mengurangi pahala, karena dia bersibuk tentang HP. Apalagi kalau kita main HP berarti fokus kepada HP, bukan kepada khutbah. Maka kami ketika di masjid-masjid, terkadang beberapa masjid yang saya sebelum khutbah, saya biasanya ngomong dulu. Kan terhitungnya khutbah dimulai itu ketika sudah salam. Maka sebelum salam biasanya saya terkadang ngomong. Ketika tempat masjid yang saya berani ngomong, saya berani, termasuk berapa masjid di sini ya, pernah saya utarakan sebelum salam saya ketika naik ke mimbar sebelum salam, karena khutbah itu dimulai ketika sudah imam salam, maka segala aktivitas apapun sudah berhenti. Maka sebelum salam saya anak-anak, teman-teman semuanya ke khutbah itu dimulainya kapan? Ketika khotib sudah ucapkan salam, maka di situ sudah terhitung khutbah, maka segala aktivitas apapun dilarang. Maka kami ingatkan, nanti ketika khotib sudah mulai salam, maka sudah aktivitas apapun dihilangkan, HP apa semua di silentkan ataupun dimasukin ke saku masing-masing, seperti itu. Itu kemudian istighalu fi tariqi bi qiratin aw dzikrin, dan ketika hendak mau berangkat Jumatan pun kita menyibukkan diri dengan berzikir, mengingat Allah, bacaan-bacaan apa, terserah zikir ataupun apa. Dan ketika mau berangkat Jumat itu cari jalan yang jauh. Supaya pahalanya banyak. Dan tidak berkendaraan, pahalanya banyak. Saya khutbah Ustaz. Kalau khutbah takut terlambat, ya udah makanya pakai motor, nggak mengapa. Ustaz, bagaimana kalau saya pengen? Tetap dapat pahala juga, pahala, tapi pahalanya lebih besar orang yang berjalan kaki. Kemudian pulangnya cari jalan yang agak ringkas. Kalau berangkat cari jalan yang jauh, kalau pulang cari jalan yang agak ringkas. Sama Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat Jumat itu sunahnya seperti itu. Berjalan kaki, tidak berkendaraan. Ketika berangkat cari jalan yang jauh, pulang cari jalan yang dekat. Seperti itu salah satu kesunahannya.
Kemudian salah satu kesunahan juga di hari Jumat qiraatus suratil kahfi yaumaha wa lailataha, yaitu membaca surat Al-Kahfi baik malamnya ataupun siangnya. Silahkan. Salah satunya itu kita insya Allah terbebas dari fitnah Dajjal. Dan juga di sini dalam hadis mana tadi nomor 1, warada annahu, tertera dalam hadis yudhi'u lahu ma bainal jum'ataini. Maka wa fi lailataha yudhi'u lahu min nuri ma baina wa ma bainal baitil atiq, yaitu kalau kita baca surat Al-Kahfi insya Allah kita akan diliputi dengan nur cahaya di antara 2 Jumat tersebut. Karena Jumat ini membaca surat Al-Kahfi, sampai Jumat tersebut kita dalam keadaan bernur. Seperti apa? Nabi kan pernah bersabda, ashabikan nujum. Ini kata Nabi, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Maka bi ayyumul ihtadaitum dengan dari salah satu yang mana kalian pilih, maka kamu dalam petunjuk. Maka bintang di langit berarti kalau bagi penduduk bumi, oh itu cahaya. Begitu pula penduduk langit melihat kita penduduk bumi, kalau yang ada nurnya, oh itu cahaya, dia yang taat, dia yang ibadah, dia yang sholat, ini kelihatan bercahaya. Nah ini nur, kalau kita baca Al-Kahfi termasuk nur juga. Seperti Ustaz, ini kan Al-Kahfi panjang ya? Ya. Bisa misalkan malamnya kita tidak tuntaskan, terus nanti habis sholat subuh dituntaskan atau sebelum ini, bisa begitu? Bisa juga, bisa. Yang penting masih di hari Jumat, terutama. Dan juga termasuk baca Yasin juga. Baca Yasin kan isinya itu karena untuk memintakan ampunan, memintakan permohonan, itu termasuk baca Yasin. Makanya malam Jumat baca Yasin ulama supaya orang-orang itu kumpul minimalnya seminggu sekali pas malam Jumat. Jadi kalau mau baca Al-Kahfi juga bisa, Yasin juga bisa. Nah, biasanya saya dengar juga di masjid-masjid itu biasanya cuma surat Yasin aja yang dibaca habis sholat maghrib. Iya, itu karena biasanya itu kenapa baca Yasin, itu kan Yasin termasuk untuk hajat juga, termasuk isinya kan itu tentang peringatan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari apa, supaya kita kembali kepada Allah. Isinya supaya kita mengingat akan itu, karena hari Jumat itu adalah penghulu para hari, raja daripada hari, dan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Makanya supaya kita, siapa tahu besoknya kiamat, kita malamnya sudah ngaji bersama, yasinan bersama, ada saksi, ada tambahan pahala. Jadi kan kalau pas kalau ulama mengumpulkan orang setiap malam nggak mungkin. Makanya kadang-kadang dipilihlah hari malam Jumat. Kenapa? Jangan sampai, kan ada sebagian bilang, kenapa harus malam Jumat? Kenapa harus malam Jumat? Orang itu kalau bisa tiap malam. Memang tiap malam itu harus baca Quran terus minimal 1 ayat kah, berapa ayat kah? Tapi kan umat siapa yang mampu setiap malam? Maka ulama itu menggagas minimal seminggu sekali lah. Coba kalau pas malam minggu, mana mungkin, malam minggu saya mau apel sama atau cewek saya. Makanya ulama itu memilih hari yang tepat, rajanya hari, yaitu malam Jumat. Pergantian hari dalam Islam ketika terbenamnya matahari. Ketika sudah terbenam matahari, berganti hari. Maka kemarin ketika hari Kamis, ketika terbenam matahari, itu sudah mulai masuk malam Jumat. Makanya ulama ngajak ngaji bersama. Kalau baca Al-Kahfi terlalu panjang, tapi kan Yasin kan standar lah. Yasin insya Allah orang mampu semua. Tapi kalau Al-Kahfi langsung pertama kali, nanti orang satu-satu udah bubar semua. Seperti itu. Tapi enggak apa-apa Ustaz ya, dibagi waktunya. Misalkan dibagi waktunya. Al-Kahfi kan panjang, biasanya kalau saya enggak bisa tuntaskan kalau maghrib, nanti subuh dilanjut, dicicil ya. Yang penting masih di hari Jumat dapat fadilah tersebut. Kemudian satu lagi, masih ada waktu, al-iktsaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak solawat. Nah, hari Jumat, hari Sohe juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyarun. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah yang akan membalas 10 kali salawat kepada dia. 10 kali. Itu paling banyaknya berapa? Wa aqul ikhtaru minha 300 marratan. Yaitu paling sedikitnya ketika hari Jumat ataupun malamnya, itu paling sedikitnya kalau bisa 300 kali. 300 kali. Kalau tidak bisa, berapanya seberapanya supaya jadi saksi. Wal iktsaru minha afdalu min tikrari suratul kahfi, dan memperbanyak bacaan salawat itu lebih afdal daripada memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Nah, ini dalam hadisnya, dalam ininya pemakulanya, wal iktsaru minha afdalu, bukan hadisnya ini, dari Imam ini ya, karangan kitab Taqriratus Sadidah, beliau sampaikan, wal iktsaru minha afdalu min tikrari suratil kahfi, dan memperbanyak salawat itu lebih afdal, lebih utama daripada memperbanyak surat Al-Kahfi. Tapi kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau nggak sempat, pilih di antara itu, perbanyak. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah.
Sholawat sendiri kan banyak yang panjang-panjang. Ya. Ustaz. Kalau misalkan yang singkat-singkat lah seperti kita ini kan paling ngambil singkat-singkatnya. Nggak apa-apa Ustaz. Dapat. Nah, kalau mau yang panjang-panjang, kalaupun mau yang pendek, yang penting itu salawat sallallahu ala Muhammad bisa juga. Seperti salat Jibril kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pendek sallallahu ala Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh semua. Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Termasuk misalkan kita ini ibu-ibu Ustadz, biasanya kan nggak harus duduk, banyak kerjaan sambil kerja barangkali bersalawat. Nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa, bagus lagi karena dapat tambah-tambah pahala. Kan semua anggota itu dalam hadis itu, dalam Arba'in Nawawi, semua anggota tubuh itu ada sedekahnya. Sedekahnya badan, diantaranya tidur, diantaranya dia berzikir. Para persendian kita, kalau kita bergerak digunakan untuk yang baik-baik, itu pun termasuk zikir. Zikir kita termasuk bersolat ataupun zikir yang lain, ini pun termasuk pahala semua. Sendi-sendi yang bergerak untuk ibadah jadi saksi semua di akhirat nanti. Kita umpama di dalam hati ya boleh juga, saya di dalam hati saja, ya udah di dalam hati pun boleh. Ingat Allah, bacaan subhanallah, bacaan apa, zikir apa semua. Tapi kalau dalam hati juga iya, lisan juga iya, dapat double. Di hati juga iya, lisan juga iya. Lisan kalau bergerak, coba berapa sendi-sendi kita yang bergerak, itu nanti di akhirat jadi saksi. Nah, jadi saksi semua. Ya, karena saya pernah mendengar begini Ustaz, bahwa lebih afdolnya itu kalau disebutkan tidak sampai di dalam hati. Kalau hati juga. Maka ketika ucapkan subhanallah, kan artinya kita hayati maha suci Allah. Maha suci Allah berarti Allah maha suci dari kesyirikan, dari kekurangan, dari apa, maha suci Allah. Dan seterusnya sampai. Ya Ustaz, kita sudah di pukul 10.59 menit kayaknya. Sebetulnya masih banyak, tapi kalau ada kesempatan suatu saat nanti akan kami teruskan supaya ini tuntas. Masih banyak sebetulnya. Oh iya, ternyata kesunahan di hari Jumat itu masih banyak insan seraya. Namun sayang sekali waktu kita untuk hari ini sudah mentok ya. Terima kasih Ustaz atas ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apa-apa yang disampaikan Pak Ustadz kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita, apalagi terkhusus sekali di hari Jumat Ustaz ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan hari Jumat berikut kalau diberi kesehatan, dipinjami umur, kita akan membersamai Insan Mesra kembali di acara Dai Dialog Agama bersama KPK, komunitas pendakwah keren, dan yang selalu setia menemani kita hari ini yaitu Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Untuk Insan Mesra juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.